Sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Shalom. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara saat ini. Amin. Firman Tuhan, khotbah Minggu Advent kedua, tanggal 5 Desember 2021, diambil dari Lukas 3 ayat 1-6 dan bahan bacaan diambil dari Maleakhi 3 ayat 1-5 dengan tema Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Sahabat-sahabatku terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, khotbah ini saya akan awali dengan kisah pertobatan Ted Di Hung, mantan bos rakyat Hong Kong yang sangat terkenal, sangat kaya, dan sangat ditakuti di Hong Kong. Kekayaannya luar biasa banyaknya. Kasinonya lebih dari 200 tempat, tersebar mulai dari Hong Kong, Macau, sampai Filipina. Bisnis prostitusi dan narkobanya berkembang luas. Istrinya yang resmi ada 4. Belum lagi pacar-pacarnya yang cukup banyak. Dan karena hidupnya yang jauh dari Tuhan, dia sudah lama menyumpahi dan mengutuki penginjil-penginjil yang datang kepadanya. Tapi saudaraku, suatu hari dia ditangkap kepolisian Inggris. Dan dia tahu penjaranya jelek, kotor, kumuh. Dia menawarkan merenovasi kamar penjaranya. Setelah kamar penjaranya jadi, bukannya bertobat, malah menjadikan kamar penjara itu markas pusat bisnis ilegalnya. Tapi saudaraku, suatu hari ada seorang pendoa yang memberanikan diri bertemu dengannya sambil memberikan sebuah Alkitab. Lalu dia bertanya, "Jadi, jika hari ini juga kamu mati, apakah yang nanti orang ingat akan engkau?" Tanpa diduga, Teddy terpekur merenungkan kalimat penginjil itu. Benar juga ya, kata pendoa brengsek itu, pikirnya. Orang akan mengenang Teddy Hung sebagai penghancur rumah tangga orang gara-gara suaminya bangkrut di meja judi. Teddy begitu malu akan prestasi hidupnya selama ini. Teddy Hung juga rupa-rupanya punya penyakit insomnia akut. Tidak bisa tidur bertahun-tahun dan tidak bisa disembuhkan bahkan oleh dokter paling hebat di Hong Kong dan di Jepang. Tiap malam dia minum obat tidur sampai akhirnya dia sendiri capek dengan penyakitnya itu sendiri. Malam itu Teddy Hung sambil mengangkat Alkitab, dia berkata, "Ya Tuhan Yesus, jika benar Engkau juru selamat umat manusia dan benar-benar ada, maka sembuhkanlah insomniaku ini, maka aku mau ikut Engkau." Belum selesai dia katakan amin, Teddy Hung sudah tergeletak tidur di lantai sambil masih memegang Alkitabnya. Malam itu Teddy Hung tertidur nyenyak dan sangat nyenyak sekali. Luar biasa lelapnya. Paginya dia bangun kaget bukan main. Sejak saat itu dia bertobat. Tetapi tiba-tiba bisnisnya mengalami perubahan drastis. Bisnisnya hancur total. Teman-temannya banyak yang meninggalkannya dan mengatakan bahwa Tuhan yang disembahnya lah yang membuat bisnis ini hancur. Dia juga berpikir begitu. Dan dia menjadi bingung untuk pilih yang mana. Jika percaya Tuhan, bisnis hancur. Tidak percaya Tuhan, saya tidak bisa tidur. Ungkap Teddy mengisahkan persimpangan iman yang dialaminya. Kemudian seorang temannya memberikan kalimat pencerahan kepadanya. "Teman, saya bertanya, andai kamu memiliki anak, akankah kamu mengizinkan anakmu melakukan bisnis seperti yang kamu lakukan? Dan bukankah jika kamu terus berbisnis seperti itu,
kamu akan menuju neraka? Ini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi saya, ungkap Teddy. Saudaraku, walaupun sulit, Teddy menutup semua bisnis lamanya dan merintis sebuah bisnis yang baru, sebuah klinik kesehatan elektrik di berbagai belahan dunia. Dan 10 tahun sudah saya belajar bergantung kepada Tuhan. Dan sepanjang waktu itu banyak hal-hal hebat terjadi dalam hidup saya. Dahulu saya merasa hati saya seperti terikat dengan rantai yang sangat berat. Rasanya sekarang semua ikatan itu terlepas dan saya sudah bebas. Kisah Teddy mengungkapkan kebesaran Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, melalui pelayanan Teddy Hung, banyak gangster Hong Kong bertobat, dimenangkan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada Minggu Advent 2 ini kita sama-sama diingatkan dan diundang agar senantiasa bertobat dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Sebagaimana tema khotbah kita saat ini, bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Saudaraku, sebagaimana Teddy, mantan bos mafia ini, meninggalkan bisnis, pikiran, kelakuan, dan kehidupannya yang lama dan memulai hidup baru, sehingga pikirannya, bisnis, dan kelakuannya, bahkan dia sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan gembira dan sukacita sebagai buah pertobatannya. Seperti itulah selayaknya kita. Tidak hanya sibuk persiapan Natal dengan kue-kue, acara-acara spektakuler tanpa ada perubahan perilaku, tanpa ada perubahan pikiran dan pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Itu mari kita perhatikan firman Tuhan ini dengan seksama. Yang pertama, saudaraku, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Kata bertobat dan dibaptis adalah dua kata yang saling berkaitan. Bertobat dari bahasa Ibrani nasham memiliki arti keinginan kuat untuk berubah. Kata kedua, sub, memiliki arti perubahan pikiran. Dan dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan metanoia memiliki arti perubahan pikiran, tujuan, dan kelakuan. Maka jika kita melihat pengertian-pengertian ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa definisi dari bertobat adalah memiliki perubahan dalam pikiran, keinginan, tujuan, dan kelakuan di dalam hidup. Kita yang dulunya berpikir dosa adalah sumber kepuasan, kini berpikir Tuhanlah satu-satunya sumber kepuasan sejati kita. Kita yang dulunya ingin hidup di dalam dosa, kini berpikir untuk meninggalkan dosa. Kita yang dulunya memiliki tujuan yang egois, kini memiliki tujuan dan rindu menjadi berkat bagi sesama kita. Kita yang dulunya melakukan dosa dan kejahatan, kini berhenti melakukannya dan mulai melakukan kehendak Tuhan dan hidup yang benar. Memang saudaraku, bertobat mendatangkan rasa tidak nyaman bagi semua orang. Sebab bertobat itu menurut mereka identik dengan kelemahan. Dan karena tidak ada seorang pun manusia yang mau dianggap lemah, kita selalu mencari alibi, kambing hitam terhadap semua dosa dan kejahatan yang kita perbuat, ya kan? Padahal saudaraku, saat kita bertobat sebenarnya kita pasti menjadi sembuh, pulih. Sembuh, memangnya kita sakit? Ya saudaraku, kita sakit karena dosa.
Karena itu pemazmur banyak mengidentikan kesalahan dan dosa sebagai sesuatu yang mendatangkan rasa sakit. Dan memang dosa itu membuat kita sakit. Jiwa kita sakit, stres, depresi. Dosa, roh kita, ya, sekali lagi, roh kita sungguh sakit, bahkan mati. Saudaraku, dosa membuat kerusakan yang parah. Dia merusak hubungan kita dengan Tuhan dan sesama kita. Dosa menghancurkan hubungan orang tua dan anak. Bahkan ada yang berbuat hal-hal yang tidak baik, memberontak dan melawan. Dosa membuat suami dan istri saling melukai. Dosa membuat hati seorang ayah hancur dan hati seorang anak terluka. Dosa mematikan banyak orang yang tidak bersalah. Dosa membuat kita berlari dari persekutuan dan hubungan yang indah, menghindar dari sesama. Dosa membuat kepala kita tertunduk. Dosa menusuk batin kita, merusak kemanusiaan kita. Dosa menghilangkan damai sejahtera. Dan kita tahu bahwa damai sementara yang ada pada manusia berdosa hanya didapat dari kesenangan dunia, hiburan dunia, tapi semuanya semu dan hampa. Dan jika kita tidak menyadari dan mengaku kita adalah orang yang sakit, orang yang berdosa, mustahil kita bisa sembuh. Apalagi jika kita merasa bahwa kita orang baik, orang yang layak. Sungguh kasihan saudaraku, karena kita benar-benar manusia yang berdosa dan penuh salah. Dan lebih kasihan lagi orang-orang yang tidak mengakui dosanya. Karena syarat untuk terbebas dari dosa dan kesalahan tidak ada yang lain lagi kecuali mengakui dosa dan mengakui bahwa kita butuh pertolongan dan pengampunan serta pemulihan Tuhan Yesus. Percayalah saudaraku, saat kita bertobat, mengakui dosa-dosa kita, kita menjadi sembuh dan diampuni Tuhan kita yang penuh kasih. Untuk itu, jangan tunda-tunda untuk tidak bertobat. Saudaraku, sebagai tanda pertobatan kita, maka kita dibaptis. Kita mati bersama Yesus dan hidup bersama Yesus. Dalam firman Tuhan, kalau kita baca dalam Roma 6 ayat 38 berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Betapa luar biasanya saudaraku, kuasa yang dialami seseorang yang telah bertobat, sebagaimana disaksikan oleh Zakheus dan juga Paulus dan juga Teddy, mantan bos mafia tadi. Ada kehidupan baru, ada kuasa dan kemampuan baru untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadinya sakit dan mati secara
rohani. Bahkan tadi ada insomnia. Sekarang di dalam Yesus dia telah sembuh, pulih, bangkit, dan hidup. Bahkan melayani dengan sungguh. Dan yang pasti kita memiliki kehidupan yang kekal. Untuk itu bertobatlah. Yang kedua, saudaraku, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sekali lagi, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sebenarnya tugas mempersiapkan jalan bagi Tuhan oleh Yohanes Pembaptis sangat berhubungan dengan seruan Yohanes agar umat Tuhan bertobat. Karena tugas mempersiapkan jalan di sini tentu bukanlah mempersiapkan jalan secara fisik yang akan dilewati oleh Sang Mesias. Yang dimaksud dengan jalan di sini lebih kepada mempersiapkan hati manusia supaya mereka bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan itu. Untuk itu, hati manusia yang bengkok berbelit-belit harus diluruskan. Hati manusia yang tidak rata, yang penuh dengan lembah kecurangan dan tipu muslihat dan bukit kesombongan harus diratakan. Artinya hati, pikiran, perilaku, kehidupan yang lama harus diubah menjadi hati, pikiran, perilaku, dan kehidupan yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Sebab itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan berarti harus ada perubahan sikap hati yang bertobat. Satu, dalam kehidupan keluarga kita umpamanya, apakah hubungan suami dengan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, kakak dan adik dan sebagainya sudah diperbaiki, sudah dipulihkan? Apakah kasih Kristus sudah mendominasi dalam hubungan keluarga kita? Yang kedua, bagaimana dengan sikap hidup kita? Apakah masih egois, mementingkan diri sendiri, atau sudah peduli dengan sesama dan rela berkorban untuk sesama dan orang lain? Tiga, bagaimana dengan pekerjaan kita? Apakah masih ada korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kita lakukan? Atau kita sudah hidup jujur dan hidup sesuai dengan penghasilan yang kita dapat dengan hasil pekerjaan kita? Empat, bagaimana dengan keagamaan kita? Apakah hanya formalitas saja, sekedar kewajiban menjalankan hukum agama saja? Atau sudahkah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup? Bandingkan Roma 12 ayat 1-2. 5. Bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah setiap pelayanan yang kita lakukan adalah hanya karena kemurahan Tuhan saja? Ada rasa syukur karena sudah dilayakkan Tuhan untuk boleh melayaninya dan sesama? 6. Bagaimana sikap kita terhadap sesama? Selalu curigakah? Iri hatikah? Dengkikah? Bersikap negatifkah? Bahkan mau menyimpan kesalahannya? Bertobatlah saudaraku, ampuni, kasihi, dan berpikirlah positif. 7. Sudahkah kita dengan sukacita memberikan persembahan dan memberikan dukungan terbaik bagi penginjilan, bagi misi, bagi hamba-hamba Tuhan, dan juga bagi gereja? Dan masih banyak lagi saudaraku yang dapat kita pikirkan dan kerjakan agar kita benar-benar mempersiapkan jalan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga gereja, dan juga dalam masyarakat kita. Saudara-saudariku, sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, kini kita telah memasuki Minggu Advent kedua. Dan dalam Minggu Advent kedua ini, kita disadarkan melalui sabda Tuhan untuk mempersiapkan diri memperingati kelahiran Yesus Kristus
dan juga kedatangannya kedua kalinya dengan pertobatan dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis mengingatkan kita secara tegas melalui Injil Lukas ini untuk bertobat. Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah, maka Allah akan mengampuni dosamu." Sangat indah saudaraku, saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, saat kita menyadari bahwa dosa-dosa dan kejahatan kita adalah kerusakan, penyakit, bahkan mematikan kita. Sehingga dengan rela hati, dengan rendah hati kita mau mengakuinya. Percayalah, Allah pasti mengampuni kita, memulihkan kita, dan menyembuhkan kita. Pertobatan sejati pasti mendorong kita umat beriman untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan memeriksa hati nurani kita masing-masing. Dan juga sekaligus diajak meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk kita. Mengubah hidup kita, mengubah pola pikir kita, dan tingkah laku kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.